Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan aktivitas maupun usahanya. Ya, Bu Megawati akhirnya mendapat peringatan menohok dari bekas kadernya ya teman-teman, yaitu Effendi Simbolon ya teman-teman, dengan pertanyaan menohok. Emang sejahat apa sih Pak Jokowi sampai-sampai terus dibenci oleh PDIP ya teman-teman? Di sini Effendi berharap ya Bu Mega akurlah, damailah dengan Pak Jokowi gitu teman-teman. Nah bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Karena saya dianggap bertemu dengan Pak Presiden Joko Widodo, katanya kong kali kong. Saya sedih ya. Sejahat apa sih Pak Jokowi bagi PDI Perjuangan? Ya, saya prihatin. Makanya saya pesan juga ke Bu Mega bahwa semua juga ada waktunya, Ibu. Nggak usah terlalu kita ingin menghakimi orang lah. Ya sadari juga bahwa Pak Jokowi juga banyak yang mencintai dan banyak jasanya bagi bangsa ini. Dan juga banyak jasanya bagi partai PDI Perjuangan. Jadi itu saya kira pesan Natal pada Bu Megawati Soekarno Putri. Biarlah damai sejahtera di hatimu dan berbaiklah dengan Pak Joko Widodo yang kau benci itu. Ya, terima kasih. Salam Natal. Natal Horas. Ya namanya kebohongan itu Bang, suatu saat pasti kebongkar dengan sendirinya. Makanya Pak Jokowi bilang kemarin setelah dipecat, waktu yang akan membuktikan. Harusnya PDIP ini smart, pinter orang-orangnya ini. Jangan Ibu Mega ini dibohongin terus sama Hasto, Deddy Sitorus, Adiana Pitupulu. Hey, come on, kalian ini kalah mulu. Ya kan, Pilpres kemarin kalah, Pilkada kemarin kalah. Gitu loh. Dengan narasi kebencian merendahkan Pak Jokowi, kan kalian kalah gitu. Rakyat udah menghukum. Ya kan? Gitu loh Bang. Jadi sekarang lagi ya kalau kalian mau bertubi-tubi lagi, pemecatan itu ya bagus juga gitu loh Bang. Tinggal rakyat nanti yang akan menentukan menghukum atau memberikan reward, itu aja. Tapi kalau kemarin saya melihat bahwa rakyat udah menghukum PDIP dengan kalah di Pilpres, terus kalah di Pilkada. Ngapain juga Pak Jokowi ngurus-ngurus lagi yang begitu Bang. Beliau udah mencapai puncak dari semua tujuan politik. Betul. Ya kan, tujuan politik kan mau bagaimanapun kekuasaan gitu loh. Tapi dalam arti yang positif ya Bang. Iya, iya. Dan Pak Jokowi udah mencapai 2 kali Bang. Dipilih langsung. Dipilih langsung oleh rakyat. Dan Masa mau masuk jadi partai lagi, bikin partai lagi. Berarti seolah-olah memulai dari nol lagi gitu. Iya, ya? kalau menurut saya ya teman-teman pengamat ya biasalah ngomong kayak gitu. Terus teman-teman ada ketua relawan atau partai ya mereka maulah Bang Pak Jokowi berlabuh ke partai mereka, besok ya pasti naik suaranya Bang. Gitu kan. Tapi kan nggak begitu tanggapan masyarakat. Masyarakat kan mayoritas juga maunya Pak Jokowi, kalau menurut saya ya, menjadi bapak bangsa gitu loh. Ya tadi Bung Silvester menyebutkan nama-nama seperti Hasto, Deddy Sitorus, dan Adiana Pitupulu yang dianggap memberikan masukan-masukan yang membuat sikap Bu Mega terhadap Pak Jokowi ya seperti sekarang ini ya teman-teman. Padahal sudah dihukum rakyat dengan kalah di Pilpres dan kalah di Pilgub ya teman-teman ya, di pemilihan kepala daerah gitu ya teman-teman. Apa akhirnya Pak Jokowi berbeda paham dengan PDIP misalnya? Saya bisa menganalisisnya bukan karena kecenderungan pribadi, tapi karena adalah akibat daripada kita nggak menata sistem dengan baik. Misalnya Pak Jokowi dipilih rakyat, tapi kita tahu bahwa ada intervensi besar selama beliau memimpin dari belakang. Dan itu tidak nyaman Bang, otomatis itu tidak nyaman. Iya. Dan itulah yang menciptakan mekanisme dalam diri Pak Jokowi untuk berpolitik yang tidak diketahui oleh partainya. Karena ada gangguan Bang. Itu kalau kita ungkap secara lebih belak-belakan nantilah kita tulis ini sebagai pelajaran politik, maka kita mesti belajar bahwa presiden itu kalau sudah terpilih jangan diintervensi, jangan diganggu dari belakang, jangan punya agenda lain di belakang layar, jangan istilahnya tuh sendiri-sendiri. Ini presidensialisme, tidak ada kekuatan lain
cuman satu, yang dipilih rakyat itu cuman 2 orang. Bahkan kalau dalam sistem Amerika itu wakilnya itu running mate, yang dipilih itu presidennya doang. Karena ini nanti cuman untuk ngebantuin, kan kira-kira gitu, Pak. Itu nggak boleh kita tawar-menawar, bikin dapur sendiri, bikin operasi sendiri, megang institusi dalam negara, dimainkan sendiri dari belakang. Tidak boleh, Bang. Ini kan yang sebenarnya menciptakan Pak Jokowi melakukan semacam rebellion terhadap situasi. Karena dia tahu ini nggak baik gitu loh. Nah yang begini-begini, Bang, harus kita introspeksi. Ada salahnya kita. Masa Pak Jokowi terus yang salah? Sekelas Pak Jokowi, mantan presiden 2 periode, gubernur Jakarta, wali kota Solo, 24 tahun bersama dengan PDIP, modal yang sangat cukup untuk bikin partai Modal politik. yang sangat cukup. Tapi begini Mas Adi, kalau tadi Mas Eno kan bilang ada catatan-catatan tuh. Kalau misal dari Mas Eno kan merah tuh warnanya tuh. Minus lah paling tidak. Kan Nah itu begini. berpengaruh tidak? Betul, kan kalau kita mau mengukur bagaimana, ini kan tarikan soal sebenarnya lebih kuat dan lebih besar mana antara Jokowi dengan PDIP. Karena Jokowi dan pendukungnya juga tidak mau Pak Jokowi itu di underestimate. Justru PDIP kuat sampai pileg 2 kali menang misalnya, itu karena faktor Jokowi. Nah per hari ini kita menyaksikan PDIP dengan Jokowi ini sudah pisah, sudah talak 6, nggak bisa gabung lagi. Oleh karena itu kalau kita mengacu pada hasil pileg di 2024, PDIP itu kan turun suaranya 3%. Jangan-jangan itu karena efek ketika Jokowi sudah tak lagi bersama dengan PDIP. Loh 3% loh bisa menggerogoti PDIP. Jangan-jangan kalau bikin partai politik baru makin banyak itu digerogoti, bisa 5%, 6%. Jangan-jangan separuh PDIP bisa hilang. Pak Jokowi ini dulu melentinglah dia dari pengusaha mebel seling jadi wali kota Solo, lenting lagi seling jadi gubernur DKI, lenting lagi seling jadi presiden. Mau melenting kemana lagi? Siapa galaknya? Bu Mega. Jangan lupa loh, Bu Mega adalah galah untuk melenting. Sling. Itu ilmu kehidupan. Itu ilmu kehidupan, bos. Setelah melenting sampai presiden, mau kemana? Lentingan lainnya apa? Pasti, mohon maaf, analisisnya cari galah baru. Untuk melenting lagi kemana? I don't know. Pak Rocky Gerung marah sama Pak Jokowi sampai keluar kalimatnya, maaf ya. Kenapa? Karena yang namanya Pak Rocky Gerung itu hobinya baca buku. Bukunya banyak. Betul loh. Mulai dari John Locke sampai mana itu? Sampai Locker kali. Pandang. Selalu keluarkan teori setiap kali ngomong. Lawannya Pak Jokowi. Ini ilmu kehidupannya kelas. Gitu loh. Ilmu kehidupan itu nggak ada rumusnya. Pak Jokowi tinggal ngomong, dikata nggak apa-apa, tapi yang nanti presiden, lu kan bukan presiden. Betul? Jadi ilmu kehidupan itu penting dipelajari di dalam meniti etika. Ya itu ya teman-teman, sangat-sangat menohok tadi dari Bung Silvester, lalu dari Bung Adi Prayitno, lalu dari Effendi Simbolon. Sejahat apa sih Pak Jokowi ini langsung dari bekas anak buahnya Bu Mega ya Pak Effendi Simbolon ini. Tetapi berani ya teman-teman untuk kali ini bersuara. Mungkin di PDIP semua tidak ada yang berani berbeda pandangan dengan Bu Mega. Ya semuanya hanya memuji-muji, tidak berani memperingatkan. Tetapi itu pertanyaan yang menohok. Sejahat apa sih Pak Jokowi? Saya juga bingung ya, Pilpres udah beres, Pilkada udah beres, tapi terus saja Pak Jokowi ini ditarik-tarik. Padahal saya nggak ngerti deh, apa masalahnya sebenarnya gitu ya teman-teman. Jadi ini sangat-sangat problematik dan drama ya. Drama banget lah gitu ibaratnya. Jadi terlalu drama lah hidupnya. Kalau manusia itu kayak gitulah kurang lebih label yang tepat ya teman-teman terhadap sikap PDIP belakangan ini ya teman-teman ya. Yaitu kalau menurut saya, kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.